Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Michael Josen, PM 181000129 akan menjelaskan tentang sistem hukum adat. Hukum adat yaitu hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Lalu ada corak atau sifat khusus hukum adat. Yang pertama ada magis religius. Magis religius ini sifatnya diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme, dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Lalu ada konkret. Konkret itu artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, atau dapat terlihat, tampak terbuka, dan tidak tersembunyi. Hal ini artinya bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contohnya jual beli. Selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata, yaitu dengan pemindahan benda objek perjanjian berbeda dengan halnya hukum barat, yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli, walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual. Lalu ada kontan. Artinya bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal ini pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontraprestasi yang diberikan secara serta-merta. Prestasi dan kontraprestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam hukum adat, segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum. Perbuatan hukum telah selesai ketika itu juga. Lalu yang terakhir ada komunal. Menurut pandangan hukum adat, setiap individu anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Lalu ada unsur hukum adat. Yang pertama subjek hukum. Subjek hukum yaitu suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Lalu yang kedua ada objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum ini nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Lalu ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Lalu yang keempat ada hubungan hukum. Hubungan hukum yaitu hubungan antara dua subjek atau lebih di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban yang harus ditaati serta jika tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi hukum yang berlaku pada suatu negara. Misalkan seseorang atau perusahaan wajib membayar pajak yang sesuai dengan peraturan hukum yang sudah berlaku. Lalu ada sistem hukum adat. Yang pertama, tidak membedakan antar hukum yang bersifat publik dan bersifat privat. Beda dengan hukum yang ada di Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat, di mana hukum publik yang menyangkut kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Dalam hukum adat tidak mengenal pembedaan seperti itu. Lalu ada yang kedua, tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan hukum pidana. Pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsionaris hukum atau ketua adat atau kepala desa. Hal ini berbeda dengan hukum barat, di mana pelanggaran perdata diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata, sementara pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana. Lalu yang ketiga ada tidak membedakan antara hak kebenaran dan perseorangan. Menurut hukum barat, setiap orang yang mempunyai hak atau suatu benda, ia berkuasa atau bebas untuk berbuat terhadap benda miliknya itu karena mempunyai hak perseorangan
atas hak miliknya tersebut. Tetapi menurut hukum adat, hak kebendaan dan hak perseorangan itu tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi, oleh karena berkaitan dengan berhubungan kekeluargaan dan kekerabatannya. Lalu yang keempat ada sanksi dalam statutory law berfungsi sebagai alat pemaksa, sedangkan sanksi dalam hukum adat sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Lalu dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 isinya yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lalu pengaruh hukum adat dalam sistem hukum nasional. Artinya bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat dan konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Makna rumusan pasal tersebut berarti yang pertama, konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Yang kedua, jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, diatur dalam undang-undang. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional, bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun yang harus digarisbawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum yang berlaku pada umumnya, yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya, di mana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih.